Langsung nggih Pak nggih. Oke, Beda lagi anjene. Kalau tadi eh, teman dosen angkatan sejawat dulu dosen IAIN Jember itu pertanyaannya umum. Kalau sampean sebagai teman sejawat lebih ke keadaan lingkungan sekolah kita. Pun ya. langsung nomor setunggal nomor satu, apa penyebab guru sejarah belum menerapkan materi HOT sepenuhnya saat pembelajaran di kelas? Pertanyaan HOT itu kan belum sepenuhnya kita terapkan kadang Pak Nggih, kalau di kelas itu. Itu penyebabnya apa? Oke. Nah, mungkin menurut saya lingkungan sekolah kita sendiri kan, yang pertama guru itu sendiri masih belum menguasai tentang apa sih soal HOTS itu. Terus yang kedua mungkin masalahnya itu tentang anak didik kita ketika di pondok itu kan mereka juga keterbatasan di teknologi. Jadi mereka juga masih kayak meraba-raba tentang soal HOTS itu gimana Ah, ketika ya, betul. dikasih soal HOTS yang Hmm. sedikit HOTS itu mereka nggak bisa mengerjakan, kesusahan. Itu sih menurut saya, Bu Jen. Oh, nggih, nggih. Lots, kalau untuk anak kita lots, menurut panjenengan, dilibas nggih kalau lots. Untuk lot sendiri ya ada anak yang melibas soal yang lots, ada juga yang masih belum menguasai soal lot. Contoh saja di yang kelas 11 itu ya di 12 IPS itu sendiri meskipun kita kasih soal lots itu anak-anak masih kesusahan Bu Jen. Oh, masih levelnya Ya, lots nggih, belum hot. ya Oh, tergantung nggih, nggih. belum lots. Terus nggih, yang kedua Pak nggih, langsung mawon. Apa saja contoh-contoh yang dilakukan siswa kok dilakukan siswa sih ngapunten. Oh nggih, apa Oke. saja contoh-contoh yang bisa dilakukan siswa sendiri untuk pemanfaatan teknologi saat mengakses materi sejarah di Labcom. Kadang kalau tadi yang dikatakan Pak dosen Mawardi itu kan literasi digital. Nah, kalau sekolah kita kan nggak ada HP. Kadang kalau dibawa ke perpus pun tidak kondusif juga. Nggak sesuai. Ya, Ada waktunya cewek, ada waktunya cowok. Nah, kalau kita bawa ke Labcom, itu pemanfaatan teknologi yang harus bagaimana yang harus dilakukan siswa. Kadang kalau tidak ada pantauan, siswanya kan bisa ngakses mana aja, Pak. ya, ya, ya. Nah, itu untuk pemanfaat teknologi itu ya pertama ketika siswa kita ajak ke labcom itu guru itu harus benar-benar mendampingi Jen. Seperti halnya ketika saya melakukan kayak bimbingan itu Betul. siswa saya dampingi dari belakang. Hmm. Biasanya guru itu kan cuma di depan. Nah, kalau di depan itu ada kemungkinan siswa bukan literasi ke materi sejarah, melainkan bisa buka IG, kesempatan buka IG atau buka YouTube yang lain. Nah, jadi kita harus benar-benar mendampingi dari belakang untuk pemanfaatan teknologi. Tidak terrealisasi literasi digital nek ngoten. Oke, kalau gurunya tetap di depan, kalau kita di belakang sambil menuntun anak kita untuk Betul. kegiatan literasi Hmm. digital, insya Allah bisa Iya. terlaksana. Jadi posisi guru nih, posisinya itu nggak boleh apa nggak satu titik tempat di depan. Nggih, nggih. Yang nomor tiga, Pak. Apa penyebab guru mengalami miskonsepsi pada materi sejarah tertentu? Kadang kita sebagai guru sejarah kan kadang kayak kita biasanya kan diskusi Pak nggih, karena kan ada beberapa kok kayaknya nih, kayaknya bukan ini miskonsepsi. Itu apa penyebabnya? Saya pun kadang sendiri merasakan apa penyebab guru sejarah mengalami miskonsepsi pada beberapa bagian materi sejarah tertentu. Nah, untuk miskonsepsi sendiri, ya ini pernah saya alami sendiri ketika materi kelas 10 itu Mm-mm. materi tentang asal usul
moyang. Mm-mm. Di situ ada sedikit perbedaan dengan siswa kita ketika saya menjelaskan tentang teorinya. Untuk teori Darwin, nah, kita itu malah, loh Pak, katanya manusia pertama itu Nabi Adam. Nah, Iya, betul. itu kan tentang asal usul itu manusia itu, Jen. Iya. Jadi ya kita gimana memposisikan di lingkungan itu. Sedangkan di sekolah kita kan lingkungannya pondok. Jadi Mm, anak-anak betul. tahunya manusia pertama itu Nabi Adam, bukan yang dari Mbah Darwin. Iya. Terus apa namanya? Menyiasatinya gimana, Pak? Nah, Manusia pertama. menyiasati biasanya kalau untuk masalah teori itu ya saya jelaskan kan anak. Ya, menurut teorinya evolusi Darwin itu emang manusia itu berasal dari maaf, manusia itu berasal dari kera. Tapi kalian juga nggak salah kalau manusia itu berasal dari Nabi Adam. Itu berarti ada dua sudut pandang yang berbeda. Iya. Kalau yang dari kera atau teori Darwin itu menurut sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan kalau Betul. menurut di Nabi Adam itu dari sudut pandang ilmu agama. Agama. Dan kalian jangan sekali-kali Iya. menyamakan atau menyetarakan agama dengan ilmu pengetahuan karena itu berbeda. Ya. Jadi saya kayak penjelasan gitu Jen, biar mereka nggak Siap. salah konsepsi. Langsung ya Pak Alvin, karena time-nya Oke, ini. Time-nya langsung. ya. Oke. Nomor 4. Apa penyebab beberapa guru sejarah masih menggunakan model pembelajaran konvensional di era digital 4.0? Kan kadang ada, kan nggak melulu kita teknologi kan, kadang beberapa kan ada yang konvensional juga, Pak. Nah itu apa penyebabnya beberapa guru itu masih menggunakan yang konvensional? Nah, untuk penyebab yang paling utama itu jelas tentang lingkungan di mana guru tersebut mengajar. Mm-mm. Nah, contoh halnya ketika kita mengajar di sendiri, kita mau menggunakan model yang kayak menggunakan aplikasi lewat HP. Mm-mm. Sedangkan siswa kita itu mereka nggak bisa pegang HP. Betul. Jadi gimana kita kalau mau melaksanakan kayak aplikasi? Sebenarnya saya sendiri sudah buat aplikasi Mm-mm. tentang materi hidup Buddha di Mm-mm. smart apps itu. Smart. Tapi di pondok itu ya saya gunakan seperti PP, jadi bisa di-share ke anak-anak lewat HP. Oke. Jadi mungkin ya lingkungan. Oke. Siap. Ya, Sarana juga ya. Langsung ya Pak, yang nomor 5. Nah, ini relasi, nih, hubungannya sama relasi. Apa penyebab koordinasi antara guru, wali kelas, orang tua, serta pembina asrama di pondok belum maksimal? Kadang miskomunikasi melulu antara keterkaitan itu, Pak. Apa penyebabnya kira-kira, nggih? untuk penyebabnya ya ini yang sering saya alami sendiri ketika Sama. ada para kelas guru pembina asrama. Itu penyebabnya mungkin dari aturan sekolahan. Karena apa? Untuk wali kelas sendiri itu kan nggak bisa langsung menghubungi ke wali sana. Mm-mm. Harus siswaan dan kesiswaan yang menelpon pembina asrama. Jadi kita nggak bisa, Langsung. atau mungkin aku wali kelas nggak bisa menghubungi Nggih, nggih. wali sana. Ada siswa yang maaf mungkin tidur di kelas Betul, ataupun keluar kelas itu betul. kita nggak bisa ke wali santrinya, Nggih, nggih. harus lewat Langsung, ke. nggih. Nggih. Terakhir Pak Alvin, nggih. Oke. Nah, oh, nggih, nggih. Apa yang menjadi penyebab perbedaan respon siswa kita? Mengingat siswa kita itu kan ada kelas excellent sama kelas reguler. Nah, penerimaan pelajaran sejarah di kedua kelas itu kan jelas berbeda, Pak. Nah, perbedaannya yang Pak Alvin rasakan itu seperti apa? Kalau di kelas excellent gimana? Kalau reguler gimana? Karena ini berkenaan dengan
diferensiasi kelas. Kalau sekolah kita kan jelas ada perbedaan kelas memang, Pak. Ya, untuk perbedaan kelas excellent dan kelas yang reguler biasa, Mm. ya saya rasakan sendiri dari tahun kemarin ketika saya ngajar kelas itu, ketika materi di kelas sebut saja 11 IPA 3 dulu itu, waktu itu setiap hari Sabtu itu selalu banyak tanggal merah dan mereka ketinggalan materi. Ketika saya masuk ke excellent, kelas excellent IPA Oke. 3, saya itu dua pertemuan bisa saya jadikan satu pertemuan. Sedangkan di kelas yang lain itu ya harus satu pertemuan gitu. Mm. Jadi kayak entah itu pola pikir anak sendiri ketika masuk di excellent itu, ya mereka menganggap oh, aku ini anak excellent jadi aku harus kasih yang terbaik gitu. Kalau anak yang reguler ya kita gini reguler ya bedanya gitu. Jadi itu Iya, terdapat perbedaan antara kelas excel dengan kelas biasa. iya, iya, iya. Eh, cukup Pak Alvin, saya kira. Terima Oke, kasih Pak Alvin.